Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony dari Pusdatin, Kemdikdaspen. Selamat siang juga kepada Bapak Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidik Pendidikan Guru, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Direktur PPG, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, Kepala BPGTK, BGTK, KGTK, dan Bapak Ibu sekalian yang dari BPMP, kemudian Bapak Ibu narasumber dari tim Dapodik, dari SIM PKB, tim Info GTK, Kemdikdasmen, serta Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Ya, pada siang hari ini saya akan berbagi ya Bapak Ibu sekalian terkait tentang verifikasi dan validasi data pendidikan. Ya, mungkin saya awali dari proses alur data gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini secara gambaran besar uh, kita memperoleh data dari sumber data dari satuan pendidikan yang diinput melalui aplikasi Dapodik yang dikelola oleh Sedijen Podasmen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian data dikirimkan dari Sedijen, kemudian nanti intervensi kita ada di poin nomor 2 yaitu verifikasi dan validasi. Kemudian dari data yang sudah divalidasi ini akan digunakan oleh pendaya guna program pembangunan dan pembinaan. Nah ini secara gambaran besarnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang kita kelola, data yang diinputkan oleh operator sekolah, Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan. Ini tata kelolanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi dibagi dari menjadi 6 sub ekosistem. Yang pertama sub ekosistem terkait dengan entry data, transaksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah integrasi. Yang ketiga adalah verifikasi dan validasi. Kemudian yang keempat adalah ekosistem pengelolaan data induk. Yang kelima adalah pendaya guna program untuk eksternal dari Kemdikdaspen. Kemudian yang keenam uh, sub ekosistem pendaya guna program pembangunan yang ada di internal. Nah, sumber data ini berasal dari tiga sumber data ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Dapodik, EMIS yang dari Kemenak, kemudian yang ketiga adalah PDDikti. Kemudian data ini akan diintegrasikan melalui Pusdatin karena data ini akan dialirkan, akan diintegrasikan melalui Pusdatin sebagai wali data. Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini ada beberapa data yang akan divalidasi. Yang pertama adalah satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, badan penyelenggara satuan pendidikan atau yayasan, kemudian wilayah. Nah, dari entitas data ini nanti akan membentuk data induk pendidikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dari data induk pendidikan ini nantinya yang akan didaya gunakan, yang akan digunakan sebagai data awal atau sumber data program pendidikan, baik di internal Kemdikdasmen maupun dari eksternal Kemdikdasmen gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pembagian peran. Nah, ini khususnya untuk yang terkait dengan verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada 4 peran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Pusdatin, ini nanti untuk proses pemadanan dengan data kependudukan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Dinas Pendidikan, ini nanti akan membantu melakukan perekaman PTK guru dan tenaga kependidikan untuk yang negeri.
kemudian approval perekaman PTK baru untuk swasta, kemudian yang terakhir adalah approval SDM ini untuk khusus untuk ke sini saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang peran yang ketiga adalah yayasan atau badan penyelenggara gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita butuh peran badan penyelenggara untuk melakukan perekaman atau entry data PTK baru. Kemudian yang terakhir adalah satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan di sini adalah sumber data dari seluruh entitas ini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dari satuan pendidikan inilah nantinya yang akan melakukan pemutakhiran. Nah, untuk pengelolaan di Pusdatin gitu ya Bapak Ibu untuk dapat mengakses layanan-layanan verbal yang ada di Pusdatin ini dapat harus terregistrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu di dalam jaringan pengelolaan data kependidikan di Pusdatin. Nah, pengelolaan ini ada di laman SDM. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola data pendidikan di satuan pendidikan, dinas pendidikan, kemudian dari yayasan gitu ya, badan penyelenggara ini harus terdaftar terlebih dahulu di laman SDM. Alamatnya ada di https://sdm.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan registrasi gitu ya, langsung saja ada di menu registrasi di satuan pendidikan, ini khusus untuk sekolah atau satuan pendidikan. Ini formulir yang disajikan gitu ya untuk melakukan pendaftaran. Jadi syarat-syaratnya yaitu adalah email aktif ini nanti untuk konfirmasi email, kemudian nomor ponsel yang aktif ini untuk kita dapat berkomunikasi antar operator pendidik sekolah atau operator dinas atau pusat juga bisa melakukan komunikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kode registrasi. Ini untuk syarat mutlak gitu ya untuk dapat melakukan registrasi. Kemudian yang terakhir adalah surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah nama atau identitas Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan. Ini khusus untuk pengelola di satuan pendidikan adalah operator sekolah. Ini data Bapak Ibu sekalian akan kita padankan dengan Dukcapil gitu ya Bapak Ibu untuk proses registrasi ini. Jadi itu adalah syarat mutlak untuk dapat melakukan registrasi. Nah, ini untuk dinas. Di sini dinas juga sama Bapak Ibu ya. Yang dibedakan adalah kode referral. Yang tadi di sekolah adalah kode registrasi. Kalau di dinas ini menggunakan kode referral. Nah, kode referral ini dapatnya dari mana? Kode referral ini bisa didapatkan dari admin instansi dari operator dinas masing-masing gitu ya, atau dari Pusdatin. Nanti bisa komunikasi dengan rekan-rekan Pusdatin untuk dapat mendapatkan kode referral. Kemudian yang selanjutnya dari yayasan ini sama Bapak Ibu sekalian. Untuk formnya juga sama, identitas itu penting gitu untuk kita padankan dengan Dukcapil. Kemudian kode referral. Nah, kode referral ini didapatkan dari admin dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi yang membedakan antara dinas pendidikan dengan admin yayasan gitu ya, itu terletak dari yang menerbitkan atau yang mengenerate kode referral. Untuk operator yayasan ini, kode referral hanya didapatkan dari operator dinas pendidikan kabupaten kota.
Jadi kalau yang tadi dari dinas pendidikan itu bisa didapatkan dari admin dinas masing-masing, admin instansinya masing-masing atau dari pusat. Kemudian yang dari admin yayasan nanti kode referral bisa didapatkan dari admin dari dinas pendidikan kabupaten kota. Untuk syarat-syarat yang lain sama Bapak Ibu sekalian untuk bisa dilihat itu tanda yang merah itu wajib diisi gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti terkait pemutakhiran akun SDM, pembaruan profil, nama, kemudian jabatan segala macam ini bisa dilakukan di laman SDM. Ini mungkin saya skip aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah proses perekaman PTK baru. Jadi untuk perekaman PTK baru ini proses akan dilakukan di laman Verbal SP begitu Bapak, Verbal PTK Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi setiap guru atau setiap PTK gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ditambahkan oleh uh, admin dari dinas pendidikan ini khusus untuk yang negeri gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari PTK dari negeri, sekolah negeri gitu ya, nanti akan ditambahkan atau direkam datanya melalui dinas pendidikan. Nah, kemudian untuk perekaman dari PTK dari swasta ini akan dilakukan oleh operator yayasan. Makanya tadi yayasan atau badan penyelenggara harus bisa mengakses laman ini di jaringan Verval gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk dapat menambahkan atau uh, menginput atau mengentry atau merekamkan data PTK-nya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti setelah dilakukan perekaman data melalui yayasan, kemudian nanti dari dinas pendidikan akan melakukan approval gitu ya untuk dapat masuk ke dalam pengelolaan di Dapodik. Nah, kemudian setelah itu ya Bapak Ibu sekalian untuk proses yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan registrasi. Ini khusus untuk operator sekolah Bapak Ibu dan operator yayasan. Kemudian uh, melakukan input data, entry data. Nah, ini kita melihat ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari proses yang sudah dilakukan, ini akan timbul dua permasalahan biasanya. Jadi kalau misalkan data sudah valid di awal, nah ini untuk residu yang nomor 4 residu data kependudukan ini biasanya tidak akan ada gitu ya karena kan sudah dipadankan dengan Dukcapil. Kemudian untuk yang kedua adalah yang muncul adalah residu NPTK. Jadi NPTK, PTK-PTK atau guru Bapak Ibu guru sekalian yang belum memiliki NUPTK nanti bisa melakukan pengajuan di laman Perpal PTK. Nah, untuk melihat kondisi data yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan atau di wilayah Bapak Ibu sekalian ini kita sudah menyiapkan dashboardnya gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk melihat berapa sih jumlah PTK di sekolah atau di wilayah Bapak Ibu sekalian, kemudian berapa jumlah data yang masih menjadi residu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada di laman referensi.data.kemdikbud.go.id/residu. Nah, ini nanti akan disajikan berapa jumlah residu yang ada di satuan pendidikan atau di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penerbitan NUPTK yang selanjutnya adalah
proses penerbitan NUPTK. Jadi dari entry nanti data Bapak Ibu belum langsung mendapatkan NUPTK. Jadi proses ini butuh satu pengajuan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah masuk ke dalam uh, lingkungan atau ekosistem data pendidikan, kemudian dimasukkan ke Dapodi, kemudian registrasi, diberikan dimasukkan ke transaksi di Dapodi, kemudian nanti akan masuk ke uh, verbal PTK, kemudian nanti belum dapat langsung mendapatkan NUPTK. Jadi sifatnya di sini NUPTK adalah pengajuan. Jadi untuk pengajuan ini akan dilakukan oleh operator sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi nanti mohon dicek secara berkala jika masih ada yang belum memiliki NUPTK bisa langsung berkomunikasi dengan operator sekolah untuk dapat melakukan pengajuan NUPTK. Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu adalah NIK atau identitas si guru atau iya guru Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu harus valid dengan Dukcapil. Nah, valid ini kita asumsikan bahwa data yang sudah di-entry di verbal PTK gitu ya, itu sudah padan dengan Dukcapil. Jadi datanya sama dengan Dukcapil. Kita memastikan bahwa guru Bapak Ibu sekalian itu merupakan warga negara Indonesia dan tercatat datanya di kependudukan pusat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang syarat kedua adalah SK pengangkatan atau penugasan yang berasal dari yayasan, dari Pemda atau Dinas Pendidikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ijazah SD sampai dengan jenjang akhir. Nanti bisa disiapkan untuk dapat diajukan di menu pengajuan NUPTK. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data residu identitas atau residu NIK atau kependudukan Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disajikan di laman verbal PTK di verbalptk.data.kemdikbud.go.id. Di sini ada informasi data Bapak Ibu masih menjadi residu ataukah sudah valid gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada residu, nanti akan diberikan tanda atau diberikan informasi bahwa data Bapak Ibu sekalian masih menjadi residu. Nah, untuk perbaikannya itu sudah disediakan Bapak Ibu fasilitas yang ada di Verbal PTK. Jadi setiap record atau setiap datanya itu ada tombol gitu ya di sebelah kanan perbaikan identitas gitu ya. Jadi untuk proses perbaikan ini mensyaratkan adalah data yang akan dipadankan itu sesuai atau sudah valid di Dukcapilnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi data KK itu diusahakan adalah data KK yang terbaru atau data yang sudah diupdate di Dukcapil. Jadi kami dari Pusdatin akan melakukan pemadanan langsung ke Dukcapil Pusat ya Bapak Ibu. Jadi nanti dipastikan bahwa datanya yang sudah diproses atau dilakukan pembaruan dimutakhir dalam Dukcapil itu sudah dikirimkan atau sudah disinkronisasi dari Dukcapil daerah, kabupaten, kota itu sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat. Karena masih banyak sekali ya kasus data sudah terbaru tapi belum bisa dipadankan. Karena ini butuh dari teman-teman dari Dukcapil untuk dapat menyingkronkan datanya ke Dukcapil Pusat. Nah, untuk perbaikan ini identitas harus memenuhi indeks validasi yang ditetapkan. Jadi kami diberikan saran dari Dukcapil itu ada beberapa syarat gitu untuk melakukan validasi.
Kemudian nanti untuk perbaikan, jika misalkan ada kasus data sudah teridentifikasi sebagai data yang valid, tetapi masih belum sesuai dengan data yang ada di dokumen kependudukan, nanti akan ada mekanisme gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Itu nanti akan bisa dilakukan pengajuan melalui Dinas Pendidikan maupun dari ULT gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan perbaikannya. Ini proses-prosesnya ada di menu perbaikan identitas. Ini dilakukan oleh operator sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika datanya masih belum sesuai, nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah masing-masing untuk melakukan perbaikan di menu perbaikan identitas. Di situ ada tombol perbaikan identitas. Kemudian nanti akan disajikan data mana saja yang harus diperbaiki. Jadi kita akan menyebutnya sebagai data master gitu ya Bapak Ibu. Jadi data yang akan diperbaiki, akan dimutakhirkan atau yang akan diupdate itu adalah data NIK, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah ini nanti data akan kita padankan dengan data Dukcapil. Jika datanya sudah padan dengan data Dukcapil, pasti tidak akan ada permasalahan untuk melakukan perbaikan identitas ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati sekalian gitu ya untuk melakukan update atau perbaikan data khususnya untuk perbaikan data guru di satuan pendidikan untuk jika masih banyak permasalahan atau terkendala bisa melakukan pengaduan gitu ya. Kami menyiapkan beberapa tim yang selalu standby gitu ya untuk melakukan layanan di ULT gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa dapat melakukan pengaduan di halaman ult.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan profile data. Nah, mungkin saya izin menyampaikan juga terkait dengan updating data Dapodik untuk seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sudah familiar gitu ya dengan apa itu Dapodik gitu ya. Jadi Dapodik ini merupakan satu-satunya sistem pendataan ya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjaring data pokok di satuan pendidikan dari guru, siswa, kemudian sarana prasarana dan substansi pendidikan, atau kalau substansi pendidikan isinya terkait dengan rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel dan teman-temannya. Dan Dapodik ini udah berjalan bisa dibilang hampir 13 tahun ya Bapak Ibu ya, dari 2012, dan alhamdulillah kita saat ini sudah mengelola 400.000 data satuan pendidikan ya, dan di dalamnya juga ada data guru, siswa, dan teman-temannya. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu Dapodik, Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut gitu ya di Kemendikbud Ristek nomor 303/M/2022 itu sudah ada dari A sampai Z gitu ya terkait dengan Dapodik, pembagian tugasnya seperti apa, di sekolah seperti apa, kemudian teman-teman di dinas dan di pusat itu seperti apa untuk pembagiannya. Nah, terkait dengan seleksi PPG ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu terkait dengan penginputan datanya, khususnya terkait dengan penginputan data guru di Dapodik. Nah,
ada beberapa poin penting yang kami catat di sini ya. Yang pertama terkait dengan JJM atau jumlah jam mengajar yang diampu oleh guru tersebut gitu ya. Dan ini diisikan di Dapodik, terutama untuk mata pelajaran utamanya. Kemudian perlu dipastikan juga NIK dan data identitas dari guru yang bersangkutan itu valid dengan data Dukcapil. Tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan alur verbalnya seperti apa. Dan dipastikan NIK yang diinputkan di Dapodik itu juga sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil. Selain NIK ada, tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, itu juga harus padan antara Dapodik dengan Dukcapil. Kemudian kami juga ada pengecekan juga ya terkait dengan jenis dan jabatan PTK tersebut gitu ya. Itu dipastikan sebagai guru. Jadi jenis di tahun lalu gitu ya, tahun ajaran lalu kami sempat melakukan updating gitu ya terkait dengan jenis PTK, dan untuk saat ini diwajibkan untuk mengisi sampai ke jabatan gurunya gitu ya. Jadi kenapa kami lakukan ini? Ini sebenarnya untuk mempermudah gitu ya nanti untuk mengidentifikasi kebutuhan guru. Jadi guru yang bersangkutan itu sebenarnya guru apa? Katakanlah guru mapel, ya mapel yang diajarkan apa itu harus ter-state jelas di Dapodiknya. Kemudian verifikasi terkait dengan verifikasi dan validasi ijazah S1 atau D4 ya. Nah ini dilakukan di Info GTK. Dan yang terakhir riwayat dari guru tersebut gitu ya, minimal ada 2 tahun dan statusnya aktif di Dapodik. Jadi kami minta untuk teman-teman di Satuan Pendidikan, Dinas ini memastikan kelengkapan dan validitas data sesuai dengan persyaratan di atas. Nah, ini sangat penting ya untuk nantinya kelancaran proses seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di 2025. Oke. Nah, ini mungkin sedikit screenshot gitu ya terkait dengan pengisian gitu ya terkait dengan pembelajaran yang ada di Dapodik. Jadi untuk mengakses menu pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti tinggal dibuka di rombelnya, nanti ada menu untuk isi pembelajaran gitu ya. Dan di sini sudah kita sesuaikan dengan struktur kurikulum yang paling baru, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum yang dipilih oleh Satuan Pendidikan gitu ya. Ini nanti silahkan diisikan. Guru yang bersangkutan itu katakanlah mengajar biologinya itu PTK-nya mana yang mengajar, kemudian pasti ada SK untuk mengajarnya, tanggal SK-nya, lalu dipastikan juga jamnya itu juga sesuai jam mengajarnya. Nah untuk kuncian jam belajar maksimal ini kita sudah sesuaikan dengan struktur kurikulum yang terbaru. Kemudian isian dari jabatan GTK di penugasan GTK seperti yang saya sampaikan tadi, ini update kami terakhir di versi 2025 itu ada penambahan jabatan GTK pada saat melakukan penambahan dan perubahan penugasan GTK. Jadi ini perlu diisikan gitu ya jabatan dari PTK tersebut. Dan untuk jabatan GTK, jabatan utama dari GTK ini harus sesuai dengan ijazah atau mata pelajaran yang diampu ini juga ada jam minimalnya gitu ya Bapak Ibu di sekolah induk. Katakanlah Bapak Ibu guru mengajar lebih dari 1 sekolah gitu ya. Nah ini ada jam minimal yang harus dipenuhi di sekolah induknya. Nah ini dengan dari diskusi terakhir, jam minimal yang harus ada di sekolah induk adalah di atas 6 jam gitu ya, atau 7 jam ke atas. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk jenis PTK dan jabatan PTK ini pastikan terisi dengan benar, karena ini nanti akan dipakai untuk mengidentifikasi ya
Bapak Ibu itu sebenarnya guru apa gitu. Jadi katakanlah Bapak Ibu memang guru agama gitu ya, atau guru bahasa Indonesia, pastikan jenis PTK-nya itu terpilih sebagai guru, lalu jabatan PTK-nya itu juga di state dengan jelas, jenis gurunya adalah, jabatan PTK-nya adalah guru bahasa Indonesia. Nah, untuk perbaikan ini, Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di di Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan perbaikan gitu ya melalui datadik.dikdasmen.go.id yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk bisa menyesuaikan gitu ya jenis PTK dan jabatan PTK-nya. Oke. Kemudian pastikan juga verifikasi dari riwayat terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu di Dinas bisa melakukan pengecekan di datadik.dikdasmen.go.id. Itu nanti di tab bawah itu ada riwayat terdaftar gitu ya. Nah, riwayat terdaftar ini merupakan riwayat Bapak Ibu guru terdaftar di Dapodiknya itu dari kapan, sebagai apa, statusnya di sekolah tersebut itu guru induk atau guru non induk gitu ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Oke. Nah, mengingat pentingnya Dapodik ini, Bapak Ibu, bisa dibilang Dapodik ini sudah dimanfaatkan gitu ya untuk berbagai macam program yang ada di kementerian. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa mengisi data Dapodik ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi kalau memang Bapak Ibu mengajar di sekolah gitu ya, pastikan datanya ada di sana ya, karena semua program yang berkaitan dengan sekolah, guru, pasti itu akan kita cek juga dengan Dapodiknya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Dapodik, Bapak Ibu nanti dapat mengakses kanal-kanal yang sudah kami siapkan. Untuk pertanyaan yang sering ditanya gitu ya, atau FAQ, Bapak Ibu nanti bisa lihat di website kami di dapo.dikdasmen.go.id. Nanti ada di bantuan, lalu ada FAQ ya, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti Bapak Ibu bisa cek bagaimana cara akses Dapodik, bagaimana cara untuk mengupdate beberapa hal. Nah, itu nanti bisa dicek di sana. Kalau Bapak Ibu sudah baca ternyata masih mengalami kendala, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kanal email kami di dapo@dikdasmen.go.id. Pastikan Bapak Ibu saat mengirimkan email atau mengirimkan pertanyaan disertai juga dengan data yang jelas gitu ya, data yang jelas. Contohnya katakanlah ada kendala untuk menginputkan data guru A gitu ya. Nah, itu silakan diinputkan dengan jelas, dilengkapi dengan screenshot katakanlah, kemudian informasi terkait guru tersebut, nick maupun nama dari gurunya, dan pastinya juga informasi terkait dengan sekolahnya ya, agar nanti mempermudah kami juga dalam melakukan penanganan. Kemudian kami juga sering melakukan webinar Bapak Ibu di kanal Dijen Paudasmen. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana, ada beberapa webinar yang sudah kami lakukan, nanti Bapak Ibu bisa cek ke sana ya. Kemudian untuk informasi terbaru, Bapak Ibu juga bisa kunjungi Instagram kami di @dapodikofficial. Kami di sana ada admin kami yang siap untuk merespon pertanyaan Bapak Ibu. Katakanlah nanti di Instagram ternyata masih belum dibalas, nah nanti silahkan tanyakan melalui email kami ya. Kemudian kami juga ada layanan ULT seperti yang di teman-teman Pusdatin. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah masih kurang greget gitu ya, kalau nggak ketemu, nah itu nanti silahkan bisa kunjungi ULT. Ada jadwal Zoom-nya, ada tata cara daftarnya juga. Silahkan nanti Bapak Ibu cek di ult.dikdasmen.go.id. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi PPG untuk jabatan tertentu gitu ya dengan lancar, dan untuk
memastikan kelancarannya, pastikan data yang diinputkan di Dapodik ini juga sudah benar dan sesuai dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Kita semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang terhormat Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Direktur PPG, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan kepada rekan-rekan BBGTK, BGTK, dan KGTK, para narasumber dari tim Pusdatin, dari tim Dapodik, tim SIMPKB, dan seluruh teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan webinar kali ini. Hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang proses perpal ijazah yang saya yakin pada teman-teman sekalian, ya, baik guru ya yang sudah membuka info GTK, banyak yang sudah melakukan perpal ijazah. Tapi untuk mengingatkan, karena perpal ijazah adalah salah satu data yang digunakan oleh PPG untuk menyeleksi bidang studi yang bisa dilamar oleh para peserta di SIM PKB. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi yang belum melakukan perpal ijazah, mohon diperhatikan dengan seksama agar proses perpal ijazahnya tidak keliru, karena banyak kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Ini perpal ijazah itu tidak sesuai dengan ijazahnya itu sendiri, ya. Oke, yang secara urutannya, ya, perpal ijazah itu dilakukan jelas di info GTK. Kenapa harus ada perpal ijazah? Yang pertama tentu saja saat ini, ya, data ijazah yang ada di Dapodik, ya, mungkin beberapa tahun terakhir, ya, ini datanya baru pengakuan, dan masih banyak yang pengakuan karena belum ada yang memperbaharui, bukan belum ada, maksudnya baru sedikit yang memperbaharui data ijazah itu sendiri. Karena yang ada di Dapodik untuk pengantrian ijazah itu yang S1 harus full online. Ya, barangkali kalau yang perpal ijazahnya itu secara berkas itu belum ada verifikasinya. Nah, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, maka di kami ini melakukan perpal ijazah. Ya, yang nanti kalau perpal ijazah itu dilakukan secara pemberkasan, maka akan diperiksa oleh Dinas Pendidikan, dan lanjutnya nanti akan diperiksa oleh BBGTK atau BGTK atau KGTK. Ya. Nah, proses validasi dilakukan dengan menyandingkan data ijazah yang ada di Dapodik dengan data ijazah yang terdapat pada pangkalan pada data dikti. Nah, data yang kita lakukan sebenarnya tidak murni data di Dapodik, karena ini harus di-upload oleh teman-teman, ya, melalui info GTK. Jadi kalau ijazah itu tidak tertera pada pada dikti, maka itu harus melakukan perpal ijazah secara berkas yang dilakukan uploadnya oleh guru bersangkutan. Dan disarankan, ya teman-teman sekalian, dari awal tolong untuk perpal ijazah lakukan sendiri, jangan oleh akunnya orang lain, misalnya akunnya Pakadadik atau akunnya Simtun atau akunnya Simbar atau akunnya operator sekolah. Jadi lebih baik menggunakan akun sendiri, login sendiri lewat
laman info.gtk.kemdikbud, sorry, mohon maaf, belum move on. info.gtk.kemdikdasmen.go.id, ya. Jadi silahkan login di situ dengan akun PTK yang digenerate di Dapodik, baik yang secara online maupun yang oleh operator sekolah. Oke. Nah, prosedurnya kira-kira seperti ini. Jadi di dalam ijazah itu pasti ada nomor ijazah. Ya, pastikan bahwa nomor ijazah itu sudah tertera dengan benar. Terus nama perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi harus sama dengan nama yang ada di ijazah. Ini ada apa? Di ijazah itu pasti akan ada nama perguruan tingginya. Terus juga pasti ada tulisan ijazah. Jadi kalau karena yang diperpal ini ijazah, maka berkasnya pun yang kalau diupload itu uploadnya harus berkas ijazah. Jangan serdik. Serdik itu bukan ijazah. Oh ya, tapi ini kan teman-teman sekalian untuk proses PPG ya, berarti saya anggap belum bersertifikat pendidik. Jadi jangan akte 4 ya. Akte 4 bukan ijazah. Jadi yang diperlukan itu adalah ijazah. Ya, sekali lagi, jadi yang diupload itu ijazah. Yang di dalamnya tertulis, ada tulisan ijazah. Ya. Terus di dalam ijazah juga pasti ada nama. Ya. Nah, nama ini ya pada saat penulisan nanti di proses verval sesuaikan dengan nama yang ada di ijazah. Sesuaikan namanya dengan yang ada di ijazah. Terus tanggal lahir. Kalau tempat lahir masih kita skip karena tempat lahir belum standar, masih banyak yang penulisan di ijazahnya berbeda ya, karena pada saat ijazah itu terbit barangkali peraturan tentang tempat lahir itu masih belum standar ya, jadi belum keluar barangkali ya. Terus yang selanjutnya adalah program studi. Nah, teman-teman sekalian, ini harus jelas pada saat pemilihan program studi. Program studi itu tidak sama dengan fakultas. Jadi pastikan bahwa yang dimasukkan itu adalah program studi, bukan fakultasnya. Ya, program studi. Nah, program studi kadang-kadang memang ada ijazah itu yang bukan program studi tapi jurusan. Itu boleh. Itu yang dimasukkan adalah jurusannya. Oke. Ya, jadi itu yang ada di ijazah. Jadi ini sudah pasti ada program studinya, ada namanya, tanggal lahirnya ya, tulisan ijazah itu sendiri, terus nama perguruan tinggi dan nomor ijazah. Nah, selanjutnya untuk yang verval berkas maupun verval API ini harus login ke Info GTK. Nah, di Info GTK nanti yang pertama setelah login itu teman-teman bisa scroll ke bawah ya, di situ nanti akan ada bagian verval ya. Kalau bukan dulu ya, kemarin itu keluarnya adalah verval ijazah cuma satu ya, cuma verval ijazah. Nah, sekarang di Info GTK akan sedikit berubah ya, informasinya di sana adalah verval lainnya nanti akan ada verval ijazah. Dan kalau memang Anda diharuskan membuat SPTJM, nanti akan ada keluar tab untuk verval SPTJM. Ya, nanti belakangan kita bahas ya. Sekarang kita fokus ke verval ijazahnya. Oke. Nah, nanti pada saat Anda login masuk dalam Info GTK, begitu scroll ke bawah ada tombol untuk verval ijazah, maka data itu akan kita sinkronkan dengan data dari sivil, jadi dari PD Dikti. Kalau tidak ketemu, baru nanti ada proses selanjutnya untuk pemberkasan. Nah, data ijazah ini nanti digunakan untuk apa di GTK? Nah, sekarang yang sudah berlangsung, yang sudah ada sekarang, yang pertama kita gunakan untuk pendaftaran P3K. Jadi awalnya verval ijazah ini digunakan untuk P3K dan untuk tunjangan profesi. Karena salah satu linearitas di dalam tunjangan profesi itu adalah kualifikasi akademi, yaitu ijazah. Ya. Nah, karena itu yang pertama digunakan untuk pendaftaran P3K, yang kedua untuk pencairan tunjangan profesi untuk mengecek linearitas, dan yang ketiga ini adalah untuk PPG. Ya, ini PPG ini sudah tahun kedua yang menggunakan verval ijazah sebagai acuan untuk memadankan antara kualifikasi akademik dengan bidang studi yang akan dipilih nanti
untuk bidang studi PPG-nya. Ya. Nah, ini prosesnya ya. Yang pertama login, masukkan ijazah ya dengan klik tombolnya. Lalu data itu akan dicek di sipil ya. Kalau ketemu, maka ini kita namakannya profile API selesai. Jadi kalau sudah ketemu di PDDikti selesai. Tapi pastikan teman-teman sekalian ya bahwa Anda layak untuk profile ijazah kalau Anda sudah lulus. Kalau belum lulus ya berarti belum layak gitu ya. Belum layak untuk ikut profile ijazahnya. Dan teman-teman sekalian juga, profile ijazah ini yang di-profile itu cuma ijazah S1 atau D4 untuk PPG ya. D1 atau D1, S1 atau D4 ya. Nah, S2 boleh profile, boleh. Tapi kalau S2 tidak untuk PPG, tidak untuk tunjangan profesi, tidak untuk rekrutmen P3K. Jadi rekrutmen P3K, tunjangan profesi, dan PPG ini basisnya adalah S1. Jadi pastikan yang Anda profile itu adalah S1 atau D4. Ingat, cuma S1 atau D4. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang Anda sudah bersertifikat pendidik, ya, sudah jadi ASN, tapi ingin melakukan profile S2, S3-nya silahkan, karena itu suatu saat pasti dibutuhkan untuk melihat kualifikasi akademik guru ya, silahkan. Tapi kalau untuk tujuannya PPG, tujuannya untuk tunjangan profesi, tujuannya untuk rekrutmen P3K, maka cukup profil ijazah S1. Oke. Nah, ini kalau dia profile API, maka begitu ketemu di API-nya, ya ketemu di PDDikti-nya, maka proses selesai. Ya, datanya dianggap valid. Ya, tapi kalau ternyata di PDDikti tidak ketemu datanya, jadi di PDDikti ini tidak ketemu pada saat kita baca API-nya ke PDDikti, ternyata tidak didapatkan data tersebut. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, data itu memang tidak ada. Yang kedua, data itu bisa jadi pada saat proses get data tadi, ini mungkin karena overload ya, sehingga putus di tengah jalan ya, akhirnya hasilnya tidak ditemukan. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Kalau Anda mau ulang lagi, silahkan ya, mau ulang lagi silahkan. Tapi kalau sudah beberapa kali, mungkin hari ini sudah dicoba 3 kali, terus hari berikutnya dicoba 3 kali, ternyata tidak ditemukan juga, maka Anda disarankan bisa melakukan profile dengan profile berkas, ya, dengan melakukan profile berkas. Nah, profile berkas ini Anda nanti cukup mengupload dokumen ijazahnya, ya, yang di scan. Ya, nanti setelah diupload data berkas tadi, ya, setelah diupload. Nah, nanti akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang. Jadi kalau Anda ngajar saat ini di TK, maka yang validasi adalah operator tunjangan TK yang ada di Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota. Kalau Anda mengajar di SD atau di SMP, maka yang akan memvalidasi adalah operator tunjangan profesi ya lewat aplikasi Sintun yang jenjang Dikdas SD SMP yang ada di kabupaten kota. Nah, kalau Anda mengajar di SLB, mengajar di SMA, ya kecuali Papua nih ya, SLB, SMA atau SMK, maka proses validasinya itu dilakukan oleh operator tunjangan melalui aplikasi Sintun di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Nah, kalau sudah divalidasi, nanti hasil validasinya itu bisa menyatakan bahwa berkas itu sesuai atau tidak sesuai, ya, sesuai dengan data yang ada dientrikan pada saat proses profile dengan berkas yang dikirimnya, ya. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, maka teman-teman guru sekalian bisa melakukan profile ulang, ya, diupload lagi ijazah yang sesuai. Ya. Terus integrasi data profile ijazah dengan program GTK.
ya. Aplikasi SEASN ini sudah terintegrasi, ini sudah kita jalani dari tahun 2021 ya, pada saat proses rekrutmen P3K ya, tahun 2021, 2022, 2023, 2024 ini sudah berjalan hampir 4 tahun atau mungkin ke 5 tahun sekarang ya. Nah, nah, terus yang berikutnya itu adalah SIM tunjangan. Nah, SIM tunjangan karena memang ini ada di eh, GTK, maka tentu saja ini yang pertama kali menggunakan perpal ijazah itu untuk validasi tunjangan profesi. Nah, ini biasanya sih ya lebih banyak pada guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan serdiknya, ya. Tidak mengajar sesuai dengan serdiknya, tapi punya ijazah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi punya ijazah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, oke, itu yang ketiga. Ini yang sekarang akan apa, diproses ya, yaitu PPG. Nah, ini PPG ini adalah proses kedua setelah tahun 2024 kemarin, yang mungkin baru apa namanya, pemberkasan bulan ini ya, bulan kemarin barangkali ya. Nah, itu sudah menggunakan portal ijazah. Nah, bagi teman-teman yang merasa melakukan perpal ijazah tetapi belum lulus, barangkali nanti akan tertolak bermasalah pada saat proses pemberkasan, karena pemberkasan tentu akan dimintakan ijazah S1-nya. Ya. Nah, kalau nanti ijazahnya memang tidak ada, maka tentu saja proses apa namanya, PPG-nya tentu akan dianulir. Ya, oleh karena itu pastikan bahwa yang diperval itu benar-benar berkas ijazah dan sudah ada ijazahnya. Kalau memang ternyata belum lulus, ya nggak usah perval dulu, ya. Apalagi sampai menggunakan dokumen yang tidak benar, ya. Oke, selanjutnya tata cara pengajuannya ini ya. Ini laman info GTK di bawah, ya. Ini karena dibuat apa, paparannya dibuat beberapa bulan yang lalu, maka ini menunya masih seperti ini perpal ijazah ya. Nah, yang terbaru di sini tulisannya perpal lainnya. Nah, di sini nanti akan ada 2 tab buat yang ini tidak semua guru ya, tidak semua guru akan keluar 2 tab, tapi untuk yang guru-guru tertentu akan keluar 2 tab. Yang pertama adalah tab perpal ijazah seperti ini. Yang kedua nanti akan ada SPTJM ya. Nah, untuk yang perpal ijazah, langkah selanjutnya ya, klik tombol ini. Klik tombol ini perpal ijazah baru ya. Terus dia akan keluar nanti seperti ini tampilannya. Ini mohon maaf saya tutup karena menyangkut data orang ya, data webinar. Tentunya data akan banyak dilihat orang. Jadi ini saya tutup. Tapi isinya yang atas, yang ini adalah identitas Dapodik. Ini data Anda, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, sekolah induk. Ini sesuai dengan data Dapodik, ya, yang sudah diverifikasi di Info GTK, ya. Jadi ini data yang ada di kami pada saat Anda mengklik membuka Info GTK pada saat itu. Nah, data ini bisa saja berubah kalau di Dapodik terjadi perubahan, ya. Ini bisa saja berubah. Oke. Selanjutnya, yang fokus utama kita adalah di sini. Ya, ini yang dikotakin merah, putus-putus nih ya. Nah, pertama perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini Bapak Ibu sekalian bisa ketik mungkin sekitar 7 atau 5 huruf gitu ya. Nanti akan keluar daftar perguruan tinggi sesuai 5 huruf terakhir yang diketik. Ya, misalnya kalau universitas terbuka, maka pada saat kita ketik universitas, itu nanti akan keluar tuh. Ada universitas terbuka, Universitas Indonesia, universitas macam-macam lah ya, yang banyak macam universitasnya. Nah, nanti kalau kita ketik lagi sampai universitas terbuka, maka pilihannya akan mengerucut, cuma terbuka saja, gitu ya. Tapi Anda pun bisa memilih pada saat sudah diketikkan 5 huruf keluar daftar nama universitas, Anda bisa pilih perguruan tingginya yang mana, ya. Diklik, nah ini wajib diklik. Kalau tidak diklik, Anda biasanya ketik full sampai universitas terbuka, tidak diklik, maka itu nanti pada saat diklik cek data ijazah, itu akan diminta untuk mengisi lagi nama perguruan tinggi. Makanya itu harus diklik. Kenapa? Karena yang dipakai pada saat klik itu
itu bukan nama perguruan tingginya, tapi kode perguruan tingginya. Ya, tapi kode perguruan tinggi yang ada di sistemnya situ ada kodenya gitu ya. Nah, karena kode tidak semua orang bisa hafal, maka kita gunakan nama perguruan tingginya. Tapi nanti pada saat diklik, itu akan diambil kode perguruan tingginya. Oke. Terus begitu diklik nama perguruan tinggi, maka di perguruan tinggi itu akan memfilter. Ya, sistem akan memfilter prodi apa yang ada di sana. Ya, tapi karena tidak semua perguruan tinggi terdaftar, barangkali ada yang dari luar negeri, ada yang atau perguruan tinggi yang sudah tutup gitu ya, yang sudah berganti nama segala macam, maka kita tidak bisa murni menggunakan referensi yang ada. Oke, maka kita bisa menambahkan di sini kalau ternyata perguruan tinggi itu memang sudah tutup atau perguruan tinggi sudah ganti nama, maka di sini bisa kita ketik sesuai dengan nama perguruan tinggi yang ada di ijazahnya. Ya, nanti akan keluar tuh di pilihan, tetap akan keluar di pilihan. Nah, tetap itu harus dipilih. Tapi kalau misalnya sudah ketik full belum keluar juga namanya, Anda bisa hapus, tekan tab, backstab, apa backstab? Backstab bukan backstab ya, tapi backspace untuk menghapus ya, untuk menghapus satu huruf ke belakang. Nah, itu bisa nanti akan keluar ya, begitu dia hapus satu huruf, maka dia akan keluar pilihannya ya. Nah, itu silakan dipilih namanya, nama perguruan tingginya. Tapi pastikan yang dipilih itu namanya sudah sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Lalu begitu kita klik perguruan tinggi tadi, maka dia akan memfilter nama-nama prodinya. Misalnya perguruan tingginya adalah universitas terbuka. Lalu prodinya adalah pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Maka pada saat diketik pendidikan, nanti akan keluar tuh semua prodi yang awalnya itu pendidikan. Ya, yang awalnya atau yang mengandung kata pendidikan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tulisnya baru pendi misalnya gitu, nah maka seluruh prodi yang ada tulisan pendinya itu akan keluar. Nah, kalau perguruan tingginya, tadi yang kita pilih itu adalah perguruan tinggi yang masih aktif, maka nanti prodinya itu akan ada nama prodi yang berwarna biru, biru muda. Nah, itu berarti prodi yang dituliskan dengan biru muda, itu prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kalau yang hitam, ini pilihan untuk yang prodi-prodinya itu sudah barangkali sudah tidak ada pada saat ini di perguruan tinggi tersebut. Tapi ijazahnya pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Makanya itu tetap dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, kalau tidak ada yang biru ya maka pilih yang sesuai. Gitu ya. Oke, tapi ini tetap harus dipilih juga. Nah, selanjutnya adalah jenjang. Ini jenjangnya D4, S1, S2, S3. Kenapa S2, S3 diikutsertakan? Karena memang ijazah kan tidak hanya untuk PPG, tidak hanya untuk P3K, tidak hanya untuk tunjangan profesi. Bisa jadi juga untuk kelengkapan data guru. Ya, jadi S2, S3 pun perpalnya diterima. Cuma pastikan, prioritaskan. Kalau Anda saat ini ingin ikut PPG, maka perpala S1 dulu. Ya, perpala S1 dulu. Kalau sudah terlanjur perpala S2, maka perpal S1-nya sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur perpal S2 ya nggak apa-apa, biarkan. Ya. Tapi perpal S1-nya sekarang. Jadi harus wajib perpal S1-nya di perpal. Ya. Terus ini masukkan NIM-nya. Ya. Saya yakin di ijazah dan NIM ya. Nah, masukkan NIM-nya, terus nomor ijazahnya. Ya, masukkan nomor ijazah. Lalu klik data ijazahnya. Ini untuk ngecek ke link yang diberikan oleh Perdikti untuk mengecek keberadaan mahasiswa di Dikti ada atau tidak di sana. Ya. Selanjutnya, kalau dia sudah verval API, maka dia akan keluar seperti ini. Kalau ketemu dia akan keluar seperti ini. Ya. Nah, ini berarti teman-teman guru sekalian ya yang melakukan verval harus melakukan konfirmasi ya apakah datanya benar atau masih salah. Karena banyak ternyata perguruan tinggi yang mengentrikan data nama gurunya masih salah. Ada juga yang tanggal lahirnya salah. Gitu ya.
Nah, kalau ternyata masih salah yang keluar, ya terutama tentang nomor ijazah, nama, tanggal lahir, gitu ya, itu ternyata salah, lakukan perbaikan dulu. Lakukan perbaikan dulu. Tapi kalau Anda merasa, sudah benar ini, maka silakan centang data sudah benar, lalu klik konfirmasi. Ya, tapi kalau ternyata datanya masih salah dan Anda mau perbaiki dulu, maka bisa pilih data belum benar. Ya, Anda bisa pilih data belum benar. Nah, kalau memang merasa bahwa datanya masih belum belum benar ya. Oke. Nah, terus setelah dia klik konfirmasi, maka keluarlah seperti ini. Ya, nih yang sebelah kanan. Ya. Nah, ini perlu konfirmasi kedua. Ya, kalau untuk P3K maka centang P3K. Kalau untuk PPG maka klik centang PPG. Kalau untuk TPG, ya, kalau yang teman-teman mau daftar PPG pasti belum punya SRD kan, pasti ini belum dicentang ya. Nah, kalau teman-teman mau untuk P3K dan PPG berarti dipakai dua-duanya, maka klik dua, jangan satu. Klik dua-duanya. Berarti ijazah ini akan digunakan untuk PPG dan P3K gitu ya. Jadi PPG dan P3K dicentang dua-duanya. Tetapi PPG dan validasi TPG tidak bisa barengan ini, dia tidak bisa satu posisi. Jadi kalau sudah centang PPG, maka tidak bisa centang TPG karena dianggap belum pernah punya serdik, ya. Tapi kalau dia centang TPG, maka dia tidak bisa centang PPG karena dianggap belum sudah punya serdik. Kalau sudah punya serdik, buat apa PPG lagi gitu ya? Oke. Setelah itu konfirmasi. Nah, itu prosesnya. Itu kalau menggunakan API. Jadi data Anda ya pada saat diproses di depan tadi ketemu di PD Dikti, maka prosesnya cukup sampai situ ya. Nah, nanti tidak perlu lagi verifikasi dinas, tidak perlu lagi verifikasi dari BBGTK, BGTK ataupun dari KGTK gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata datanya tidak ditemukan? Ya, kalau data Anda tidak ditemukan, maka Anda bisa melakukan perpal berkas. Ya, perpal berkas. Perpal berkas ini ya, kita mengunggah berkas ijazah yang sudah di-scan dengan format PNG ya, dengan format image ya, yang ukurannya tidak lebih besar. Jangan lebih besar dari 500 kilobit ya. Nah, ini kita klik di sini, unggah berkas. Nah, kalau tombol sipil itu apa? Sipil ini cuma link untuk ngecek ijazah kita ya. Oke. Nah, ini pakai unggah berkas. Jadi kalau kita mau mengunggah berkas sebagai perpal ijazah kita, maka klik unggah berkas ya. Nah, kalau unggah berkas maka akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini isian. Ini tolong isikan. Isikan. Ini please minta tolong ini mah. Ya, isikan ya. Ini sesuai dengan ijazahnya. Sesuai dengan ijazahnya, komanya, titiknya, tanda serunya ya. Samakan dengan ijazah. Ya, karena kalau tidak sama dengan ijazah itu berarti ada perbedaan. Nah, itu ada kemungkinan besar nanti akan tertolak. Ya, akan tertolak entah itu di dinas ataupun di BBGTK ya. Itu akan ketolak nanti di sana. Ya, oleh karena itu tolong tuliskan sama seperti ijazah karena ini adalah perpal berkas. Berarti yang kita cek adalah berkasnya. Ya, yang kita cek ini ada berkasnya. Sama enggak yang diketikkan dengan berkasnya? Ya. Selanjutnya di sini seperti tadi perguruan tinggi sama ketik ya, diketik. Kalau perguruan tingginya dari luar negeri ya ketik saja. Ya, yang komplit. Kalau nggak keluar pilihannya hapus satu huruf, nanti akan keluar pilihan, pilih itu. Ya, kemudian nama prodinya. Kan kalau perguruan tinggi luar negeri kan prodinya belum tentu sama dengan di Indonesia. Maka ketik juga sama seperti yang ada di ijazah. Ya, kalau pakai bahasa Mandarin ya tulisnya jangan di Mandarin di sini. Ini tetap pakai apa namanya? Ya karakternya karakter biasa bukan Mandarin ya.
Jadi ketik, eh, tapi diketikkan misalnya kalau di sana jurusannya bahasa Mandarin ya ketik bahasa Mandarin. Kalau di sana ternyata jurusannya adalah memasak ya memasak tulisnya ya. Jadi samakan ya dengan ijazahnya. Terus jenjangnya ini ya nanti disesuaikan dengan eh, penyetaraan yang sudah ada di penyetaraan di pada diktinya. Nah, dia ijazah itu setara dengan apa? Nah, kalau yang luar negeri ini agak sedikit ribet karena sekiannya juga harus dengan penyetaraannya juga, ya. Harus penyetaraannya dijadikan dalam satu file image yang masih bisa kebaca, gitu ya. Nah, itu tantangan lah buat teman-teman yang ini ya. Karena ijazah masih menggunakan image belum menggunakan PDF untuk proses pemberkasannya ya. Dan uploadnya masih baru satu file gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kreativitasnya diperlukan oleh guru-guru yang mau verbal ijazah secara berkas dan lulusannya lulusan luar negeri. Oke, terus tanggal masuk. Nah, ini tanggal masuk perguruan tingginya ya tanggal berapa? Ini kan tidak ada di ijazah, tapi ya pasti kan tahu proses pemasukannya masuk ke perguruan tingginya tanggal berapa. Ya NIM harus sama dengan yang ijazah. Terus nomor ijazah, wah ini harus sama persis dengan ijazah. Terus nama harus sama persis dengan ijazah. Kalau di ijazah tanpa gelar, maka jangan ditulisin gelar, karena gelar itu pasti tertulisnya pisah dengan nama. Ya di ijazah tuh saya jarang nemuin ya, jarang nemuin ijazah itu ada gelarnya gitu ya. Makanya tulis nama itu jangan pakai gelar, karena gelarnya pasti terpisah ya. Terus tempat lahir, tanggal lahir, ya lengkaplah data-data yang lainnya itu diisi diketik dengan benar ya, diketik dengan benar dan masih menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau ijazah luar negeri, kalau pakai bahasa Inggris ya tulisnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah setelah dia ditulis, lalu upload berkas ijazahnya, dan ukuran filenya tolong jangan lebih besar, pokoknya jangan nyampe 500 kilobit lah. Kalau bisa lebih kecil dari 500 kilobit ya. Tapi tulisannya masih kebaca. Karena kalau nggak kebaca, ya bisa jadi nanti malah ditolak gara-gara berkasnya nggak kebaca ya. Nah, di upload ini berkas ijazahnya, lalu simpan. Nah, banyak pertanyaan kemarin itu, Pak nggak bisa nyimpen. Tulisnya tombol simpannya masih warna biru punah gitu, biru biru samar, belum bisa diklik tombol simpannya. Nah, kalau ada seperti itu, teman-teman sekalian, maka di sini kan pada saat kita perpara ijazah ada proses validasi gambar. Proses validasi gambar ini adalah membaca data-data tulisan yang ada di ijazah yang diupload. Ini sama enggak yang dengan tulisan yang diketik tadi, yang diketik oleh teman-teman sama enggak gitu ya. Nah, kalau sama nanti dia akan warna biru. Kalau tidak sama dia akan warna merah gitu ya. Nah, ternyata tulisannya merah semua. Kalau tulisannya merah semua, ini tombol simpan ini pasti nggak bisa. Masih warna abu-abu, biru abu-abu gini gitu ya. Jadi belum bisa ditekan, belum bisa diklik. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ulangi lagi validasi gambarnya sampai syukur-syukur semuanya bisa biru gitu ya. Nah, bagaimana biar bisa biru? Agak di zoom sedikit gambarnya, difokuskan misalnya yang kata yang belum ketemu itu namanya, maka sedikit di zoom ke namanya. Jadi nanti dia akan proses pembacanya fokusnya ke nama gitu ya. Nah, nanti namanya ketemu. Yang belum ketemu apa namanya? Prodinya, fokuskan ke prodinya. Tapi kalau tulisan namanya pakai huruf keriting, ya pakai tulisan indah yang ditulis tangan, itu jangan harap bisa ketemu. Itu OCR nggak bisa ngebaca itu ya. Jadi kalau yang seperti itu ya sudah biarkan, nggak ketemu juga nggak masalah ya. Tapi tombol simpannya masih belum bisa. Klik validasi gambarnya sampai 3 kali. Kalau sudah lebih 3 kali, walaupun hasil pratinjau ijazahnya itu merah semua, ya walaupun merah semua, wah ini seperti ini, ya walaupun ini merah semua, ya tombolnya ini masih udah bisa nyimpen, sudah bisa diklik untuk simpan,
gitu ya. Jadi 3 kali lakukan validasi gambarnya. Kalau sampai 3 kali ternyata masih merah seperti ini, maka silakan, tidak jadi masalah. Tombol simpannya pasti akan keluar. Lakukan penyimpanan, ya. Lakukan penyimpanan. Oke. Terus kalau sudah disimpan, ya, kalau sudah disimpan, maka nanti akan keluar seperti ini, gitu ya. Akan keluar seperti ini, ya. Belum verifikasi. Nah, kalau belum verifikasi, maka ini kita menunggu proses verifikasi oleh operator tunjangan di Dinas Pendidikan, ya. Terus kalau sudah diverifikasi, maka nanti akan keluar informasinya. Oh, udah belum ada dia. Oke. Ya, nanti akan keluar prosesnya di sudah verifikasi. Kalau sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, ya. Ya, kalau jadi Dinas Pendidikan akan keluar proses verifikasinya. Keterangannya di sini, ini warnanya nanti akan hijau, gitu ya. Itu berarti sudah diverifikasi. Nah, kalau masih tulisan seperti ini, berarti dia masih belum proses verifikasi oleh Dinas Pendidikannya, ya, oleh admin tunjangan, ya, oleh admin Simtun di Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Oke. Nah, hasil beberapa ijazah yang tidak tervalidasi maka bisa gunakan ijazah ini. Ini ijazah luar negeri, ya, yang kadang itu tulisannya bahasa Cina, Kanton gitu ya, atau apalah yang saya tidak bisa baca kalau saya itu, ya. Nah, terus ada juga yang kalau dari Timur Tengah itu bahasanya bahasa Arab, ya, sama, ya, bisa baca tapi nggak ngerti artinya, ya. Dan ya, itu tetap itu yang di-scan, tapi nanti disandingkan juga dengan penyetaraannya, ya. Oke. Nah, ini untuk pemenuhan persyaratan PPG ini ada 2. Yang pertama oleh Dinas Pendidikan, ini kayak seperti ini, setelah lolos sama Dinas Pendidikan, ya, sudah verifikasi Dinas Pendidikan, maka akan keluar verifikasi oleh BGP. Nah, sebelum Dinas Pendidikan selesai melakukan verifikasi, ya, jadi statusnya masih belum sudah verifikasi, gitu ya. Jadi status yang perpal dinasnya masih belum sudah verifikasi, maka BGTK ini belum bisa melakukan verifikasi. Jadi data itu belum masuk ke domainnya BGTK. Jadi belum ada tuh di BGTK datanya. Jadi aplikasi BGTK itu belum keluar untuk proses validasinya sampai yang status pertama ini sudah terverifikasi, ya. Nah, setelah keluar ini, ini baru keluar pilihan. Nah, ini seperti ini tadi, maka lakukan pemilihan dan konfirmasi. Tapi kalau ternyata data ini salah, ya, maka bisa dihapus. Saran saya, jangan terlalu sering main hapus upload, hapus upload. Nah, itu akan menyebabkan proses Anda untuk terbaca mengikuti PPG itu juga tentu akan terhambat. Karena pada saat data sudah valid, terus Anda hapus, maka statusnya itu menjadi tidak valid lagi nanti. Ya, jadi tidak terbaca lagi kelulusannya, ya, kualifikasi akademinya. Itu ya. Jadi jangan kalau sudah diverifikasi, saran saya jangan hapus data. Kecuali kalau memang salah fatal, gitu ya. Ya, kalau salah fatal ya, dibatalkan, dihapus, ya. Tapi kan kita yang perpal, kok data salah kita perpal, kan gitu, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kelewat. Nah, selanjutnya adalah SPTJM. Mudah-mudahan cukup waktunya nih. Dikasih waktu 20 menit. Ya, mudah-mudahan masih cukup. Sekarang yang kedua ini adalah SPTJM PPG 2025. Nah, sebelumnya di PPG barangkali tidak ada SPTJM, ya. Yang sekarang ada SPTJM. Tapi tidak semua guru itu bisa buka SPTJM. Tidak semua guru. Jadi cuma guru-guru tertentu yang menurut verifikasi di sistem itu memang harus harus
membuat SPTJM baru bisa ikut langkah seleksi berikutnya gitu ya. Nah, SPTJM ini dikeluarkan cuma untuk memenuhi kebutuhan data untuk PPG ya, untuk PPG apa namanya guru tertentu ya, guru tertentu di tahun 2025 ini yang mungkin prosesnya mungkin udah dimulai dari baru atau baru akan dimulai ya. Kurang lebih nanti teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah pada saat Anda membuat SPTJM, jangan rubah data apapun. Jangan rubah data apapun dari template yang tidak sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan petunjuknya, ya, petunjuk pengisiannya. Jadi, kalau misalnya nama tanpa gelar di Dapodiknya, ya sudah, biarkan saja nama tanpa gelar, nggak usah ditambahin gelarnya. Kalau namanya sudah terlanjur pakai gelar, ya sudah, biarkan pakai gelar, nggak usah dirubah jadi tidak atau dihapus gelarnya gitu ya. Nah, kalau ternyata data itu memang salah di Dapodik, ternyata datanya salah, perbaiki dulu data di Dapodiknya, baru ikut lagi baru buka lagi InfoGTK-nya untuk SPTJM gitu ya, untuk pembuatan SPTJM-nya. Nah, ini teman-teman, jadi ini sangat tergantung dengan data Dapodiknya ya. Kalau Dapodik Anda selama ini cuek, tidak tidak melakukan tidak melakukan proses Dapodiknya dulu dengan benar, ya barangkali nanti di sini data juga akan salah gitu. Karena barangkali banyak teman-teman guru yang berpikiran, oh saya belum berserdik, saya tidak terima tunjangan profesi, maka sudahlah data saya biarin aja dulu. Nah, kalau dengan kata-kata biarkan aja dulu, nah ini bisa jadi data Anda sekarang termasuk yang salah dan belum bisa ikut PPG-nya ya, karena selalu mengabaikan data-data yang seharusnya itu sudah diperbaiki dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah data nama kepala sekolah. Data nama kepala sekolah ya. Kalau nama kepala sekolahnya itu namanya Udin, ya sudah, biarkan Udin, nggak usah jadi Samsudin, nggak usah ya. Terus jabatan, kalau jabatan di situ kepala sekolahnya masih PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau memang di Dapodiknya PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau ada NIP-nya, cek NIP-nya benar atau salah ya. Tapi kalaupun salah, nanti perbaikannya di Dapodik, berarti data kepala sekolahnya masih salah NIP-nya ya. Instansinya ini sekolah induk ya, harusnya sekolah induknya tidak salah. Kalau sekolah induknya masih salah, itu yang membingungkan, kenapa kok bisa salah Anda mengajar di tempat yang tidak seharusnya gitu ya, kalau memang sekolah induknya salah. Jadi kalau sekolah induknya salah bagaimana? Ya perbaiki juga di Dapodiknya. Lewat mana? Ya kalau setahu saya prosedur untuk perbaikan sekolah induk kayaknya untuk yang negeri ada di Dinas Pendidikan. Saya tahu kalau yang swasta kayaknya di Dinas Pendidikan ya. Jadi lewat Kakadadik, karena itu nanti ada unsur penugasannya di sana ya. Nah, itu harus datang ke sana berarti segera mungkin, karena pada saat proses data itu berlangsung terus Anda belum perbaiki juga, maka ya barangkali akan kelewat waktunya nanti gitu ya. Terus data guru yang dinyatakan di dalam SPTJM. Data guru yang dinyatakan SPTJM ini harus sama sesuai dengan data Dapodik. Jangan dirubah nih. Ini jangan dirubah nih ya. Ini jangan dirubah. Karena kalau dirubah nanti bisa jadi SPTJM-nya akan ditolak oleh BBGTK. Karena yang panduannya begitu ya. Jadi harus sama. Jadi ini tidak boleh dirubah ya. Oke, selanjutnya pernyataan yang harus dicantumkan ya. Guru atau kepala sekolah aktif pengajar bertugas, ini harus plek-plekan nih kayak begini tulisannya nih nanti nih di SPTJM-nya ya, harus ada itu. Nah, dan Anda semua tidak usah bingung, nggak usah mikirin gitu bagaimana ngetik segala macam nanti, karena di InfoGTK disertakan juga template-nya ya. Jadi ada template-nya nanti. Jadi Anda semua bisa mendownload template-nya gitu ya. Tapi di mana download template tersebut? Ya, download template tersebut ini ada di sini. InfoGTK yang saya bilang tadi, sekarang pasti keluarnya adalah perpal lainnya. Di sini akan ada 2 tabs, yaitu perpal ijazah dan SPTJM PPG 2025.
Kalau Anda mau perpal ijazah, maka klik perpal ijazah, maaf. Kalau Anda mau SPTJM ya, maka klik tab SPTJM ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, tapi kalau Anda memang belum dianggap secara apa namanya sistem belum bisa membuat SPTJM, maka di sini tidak akan keluar tulisan SPTJM. Berarti memang Anda belum diperkenankan untuk membuat SPTJM. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, nanti ini statusnya, ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Yang pertama ada proses unduh template SPTJM. Ya, jadi Anda klik ini, unduh template SPTJM. Unduh template SPTJM ini cuma dilakukan sekali. Ya, cuma dilakukan sekali dalam satu urutan prosedurnya ya. Cuma sekali. Jadi kalau sudah unduh, maka selanjutnya itu adalah harus unggah, ya. Nah, pada saat unduh, maka yang perlu Anda perbaiki, ya, nih, ya, yang harus Anda perbaiki, jadi yang untuk unduh ya nih, yang harus diperbaiki itu ya adalah nanti akan kita bahas berikutnya, ya. Di dalam sini, di dalam belum unduh ini ada dua status. Yang pertama belum unduh, yang kedua sudah unduh, ya. Kalau sudah unduh berarti keterangannya dia sudah unduh dan ini berubah menjadi abu-abu. Nanti tombol ini menjadi abu-abu, jadi tidak bisa lagi untuk unduh kedua, itu ya. Oke, ini yang harus diperhatikan. Tata cara dan keterangan pengisian SPTJM sebagai berikut. Bagian kop surat disesuaikan dengan kop surat yang berlaku pada sekolah induk. Ingat, nanti di SPTJM nanti di terakhir ya berkasnya akan saya tampilkan, tapi sekarang bayangin aja dulu. Jadi nanti di dalam SPTJM itu ada kop surat. Nah, kop surat itu adalah kop suratnya sekolah. Nah, itu boleh diedit. Itu masukkan, edit. Ya, jadi menjadi tempelkan kop suratnya. Ya, kop surat sekolahnya, ya. Ya, karena ini filenya Word ya, filenya dalam bentuk Word, MS Word, ya. Jadi itu masih bisa diperbaiki, diedit ya, perbaiki, edit kop suratnya sesuai dengan kop surat dari sekolah induk di mana guru itu mengajar. Kalau Anda mengajar induknya di swasta, terus menambah jamnya di negeri, maka pakai kop surat yang di swasta, karena induk Anda di swasta, bukan di negeri. Tapi kalau induknya negeri, ngajar di swasta, ya pakai yang negeri. Induknya, gitu ya. Jadi lihat induknya di mana. Jadi jangan sekarang, karena saya merasa guru ngajar di sekolah negeri, pakai kop surat negeri, jangan. Jadi lihat induknya, ya. Yang dilihat adalah induknya. Terus, pada bagian kepala sekolah wajib ditandatangani dan distempel basah. Ingat, stempelnya basah oleh kepala sekolah. Ya, tapi jangan direndam. Ya, stempel basah. Terus, pada bagian mengetahui, pilih salah satu. Nah, ini untuk yang mengetahui di bawah. Jadi, SPTJM itu diketahui oleh siapa? Ya, kalau dia sekolah negeri, maka oleh kepala dinas. Atau setidaknya minimal kepala bidang atas nama kepala dinas. Itu masih bolehkan. Tapi disarankan adalah kepala dinas. Cuma kalau kepala dinasnya sedang haji, kan nggak mungkin kita tungguin sampai dia pulang haji. Maka bisa minta kepala bidang atas nama kepala dinas. Ini untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, cukup oleh ketua yayasan. Oleh ketua yayasan. Ingat, bukan kepala sekolah, tapi ketua yayasan. Karena kepala sekolah nanti ada porsinya sendiri tanda tangan. Ya. Oke. Terus tuliskan nama lengkap dan NIP pejabat yang akan menandatangani SPTJM. Ya. Jadi kalau dia ASN, ya, yang sekolah negeri pasti tanda tangan kepala dinas, ini pasti ASN. Maka wajib ada NIP-nya. Gitu ya, wajib ada NIP-nya. Terus jika surat ditandatangani oleh ketua yayasan, maka dia NIP-nya strip. Walaupun dia ASN, kalau dia menandatangani sebagai ketua yayasan, maka posisi dia sebagai ketua yayasan. Maka tidak perlu NIP. Ya.
Tidak perlu NIP kalau ketua yayasan, maka strip saja. Oke. Nah, ini juga distempel basah sesuai dengan eh, apa namanya instansinya. Kalau dinas pendidikan ya stempel basah dinas pendidikan. Kalau eh, yayasan ya stempelnya yayasan, ya. Klik seperti itu, ya. Nah, kalau sudah, ya ini kan sudah diklik unduh nih ya, ini sudah unduh nih statusnya, sudah unduh, terus sudah diperbaiki, maka langkah berikutnya adalah unggah hasil scan SPTJM. Diunggah, jadi tadi file yang tadi tuh ya kopnya sudah diganti, ya kan, terus pejabatnya yang mengetahui tadi sudah dituliskan, NIP-nya sudah dituliskan juga, nah lalu di print. Di print dibuatkan file dalam format PNG. PNG ya, dalam format PNG, image PNG yang besarnya jangan lebih dari 500 kilobit. Ya, usahakan kurang. Ya, karena kalau kadang-kadang kalau 500 itu ke sistem kebaca suka lebih aja gitu ya, karena lebih sedikit aja ke ya itu ketolak. Maka usahakan kurang dari 500 lah ya. Nah, ini unggah hasil SPTJM-nya ya. Di dalam unggah SPTJM ini juga ada dua statusnya, yaitu belum unggah dan sudah unggah ya. Pasti paham lah ya. Kalau sudah unggah berarti berkas SPTJM-nya sudah diunggah. Kalau belum ya seperti ini berarti belum. Nah, nanti dia akan keluar ya, akan keluar siapa yang mengunggah, siapa yang tanggal berapa diunggahnya gitu ya. Jadi siapa yang mengunggah, tanggal berapa yang diunggah, ini sini akan keluar nanti ya, siapa yang mengunggahnya. Oke, nah eh, ini untuk langkah berikutnya ya, setelah diunggah diisi, apa maaf, setelah di eh, ya setelah diunduh diisi, terus diunggah ya. Nah ini syarat-syaratnya ya, hasilnya harus terbaca dengan jelas ya, karena nanti kalau pihak BBGP yang memverifikasi susah ngebacanya ya, sementara yang harus diverifikasi kan banyak. Ini kalau susah dibaca akhirnya ditolak nanti gitu ya. Nah daripada ketolak, maka lebih baik usahakan gambarnya itu bisa terbaca dengan jelas ya. Oke, karena memverifikasi berkas kalau satu sih cepat, tapi kan kalau banyak ya ini semakin dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, mungkin mata cepat lelah gitu ya. Oleh karena itu tolong kerjasamanya scan hasil SPTJM ini yang jelas ya. Terus kalau dia sudah unggah, maka yang berikutnya adalah bagiannya tugasnya BBGTK atau BGTK atau KGTK ya, sesuai dengan yang ada di provinsi masing-masing ya. Ini mereka melakukan verifikasi. Di dalam sini ini ada 4 status ini. Pertama menunggu unggah dokumen ya, seperti yang ini nih. Ini kan masih menunggu unggah dokumen. Kenapa? Karena dia belum unggah ya. Begitu juga pada saat dia belum download, belum belum unduh ya. Pada saat belum unduh ini tetap menunggu unggah dokumen ya statusnya. Ini ya. Nah, begitu sudah diunggah, maka statusnya berubah menjadi menunggu proses verifikasi. Nah, ini pun sama nih, yang unggah nanti ketahuan siapa. Makanya tolong nanti pada saat mengunduh maupun mengunggah itu gunakan akun masing-masing biar ketahuan ke sini siapa yang menguploadnya gitu ya. Terus sudah verifikasi. Oke. Nah, kalau sudah verifikasi berarti prosesnya sama admin BBGTK ataupun BGTK atau KGTK itu berarti sudah selesai. Sudah selesai itu bisa jadi valid, diterima, bisa jadi ditolak. Ya. Nah, kalau berkasnya ditolak, maka keluar di sini statusnya adalah berkas tidak valid. Nah, kalau tidak valid, Anda bisa hapus. Ya. Kalau tidak valid bisa dihapus, berarti perbaikan. Nanti ini akan ada kata-kata di sini nih. Ya, di bawahnya ada keterangan tidak validnya apa. Misalnya pejabatnya, ya, misalnya pejabatnya penulisan namanya salah, tapi kalau pejabat kayaknya enggak lah ya, karena
Oh iya bisa jadi ya, bisa jadi karena kan dia dia pun tetap tetap di eh, apa diverifikasi nanti ya. Oke. Nah, tapi yang utama yang tadi ya, yang tidak boleh berubah itu yang nama kepala sekolah, terus nama guru itu paten tidak boleh. Maka itu nanti fokusnya akan dicek ke sana. Jadi kalau misalnya namanya ada perubahan, yang di Dapodik yang nggak pakai gelar, terus kita ditambahkan gelar, maka bisa jadi itu akan tertolak. Nanti lihat di sini, ketolaknya karena apa? Nah itu nanti yang diperbaiki, ya, itu yang diperbaiki. Nah pada saat untuk bisa memperbaiki, maka Anda harus menolak dulu SPTJM yang sudah ada. Nah, pada saat itu ditolak, maka data Anda itu akan dianggap bersih lagi dan harus mengulang dari awal. Dari mulai unduh, terus unggah, ya, scan, ya, semua ulang lagi dari awal. Jadi dianggap seperti orang habis puasa Ramadan, ya. Jadi dia bersih lagi seperti awal, ya. Jadi kalau dihapus ya. Nah, dan sekarang teman-teman sekalian, kalau sudah diverifikasi, statusnya sudah diverifikasi, jangan hapus. Sebab kalau Anda hapus, Anda akan mengulang lagi proses dari awal. Itu bukan cuma Anda yang repot, tapi BGTK pun itu nanti akan repot, akan melakukan proses ulang lagi. Kecuali kalau Anda memang ada sentimen dengan BGTK, nah, itu berkali-kali mungkin. Jadi kerjanya banyak nanti, ya. Jadi tolong ya jangan hapus kalau memang datanya sudah benar. Itu akan menghambat proses pendaftaran Anda untuk ikut PPG-nya. Terus berikutnya nih hapus SPTJM ya. Oke, ini udah dibahas lah tadi ya, hapus SPTJM. Terus, nah ini kurang lebih nanti template itu kurang lebih seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama bla 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 jabatan kepala sekolah, NIP sekian sekian instansi SD anu misalnya. Nah, ini jangan diedit. Ini jangan diedit. Tapi yang ini dan kop surat silahkan diperbaiki. Sesuaikan dengan status sekolah induknya. Jadi kalau misalnya di kabupaten kotanya sekolah-sekolah negeri ya berarti kepala dinas, kalau swasta ya berarti oleh ketua yayasan gitu ya. Ini bisa disesuaikan yang ini gitu ya. Terus kepala dinasnya juga harus sesuai dengan jenjang sekolah induk. Kalau Anda TK, SD, SMP jangan minta sama kepala dinas provinsi. Nah, itu salah. Nah, itu ya. Jadi mintanya kemana? Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Gitu ya. Oke, terus terima kasih ya. Itu saja untuk proses perpal ijazah dan SPTJM untuk proses PPG tahun 2025 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di OLT, biasanya nanti bisa buka tiket untuk diarahkan ke GTK gitu ya. Nanti itu akan yang menerima tim GTK. Dan rasa itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Mbak Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkahnya setelah tadi memperbaiki semua sumber data, nah berikutnya Bapak Ibu sekalian akan mendaftar melalui platform SIM PKB. Nah, bagaimana nanti teknis pendaftarannya mungkin akan kita bahas lebih lanjut pada pemaparan kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mendaftar ataupun bagaimana nanti cara mengikuti program PPG bagi guru tertentu tahun 2025, ada baiknya kita mengenal dulu layanan SIM PKB ya Bapak Ibu sekalian. SIM PKB sendiri sudah dipergunakan pada layanan GTK Kemendikdasmen sejak tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan tahun 2025 saat ini. Dahulu digunakan untuk portofolio kompetensi guru, diklat luring daring dan seterusnya sampai dengan saat ini salah satu program yang berjalan adalah PPG bagi guru tertentu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke programnya, mungkin kita sedikit menambahkan ya, ekosistem layanan SIM PKB itu seperti apa. Nah, layanannya SIM PKB Bapak Ibu sekalian menggunakan single sign on. Jadi satu akun Bapak Ibu sekalian sudah bisa digunakan untuk mengakses semua
program yang ada di SIM PKB. Namun untuk keikutsertaannya nanti akan menyesuaikan pada syarat-syarat yang berlaku pada setiap program. Baik, untuk lamannya Bapak Ibu sekalian, yang akan diakses adalah ada portalnya PPG seperti gambar contoh ya. Bisa diakses di ppg.dikdasmen.go.id. Kemudian ini ada gambar halaman SIM PKB. Kemudian bisa juga diakses melalui portal SIM PKB yaitu gtk.belajar.dikdasmen.go.id. Jadi nanti untuk PPG bagi guru tertentu silakan dipilih pada card bagian PPG bagi guru tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, tata cara pendaftarannya Bapak sekalian, silakan nanti menyimak dulu bagaimana alur pendaftaran dari seleksi administrasi PPG. Nah, pada SIM PKB setelah Bapak Ibu sekalian login ya ke dalam akun masing-masing, itu nanti akan ditunjukkan tampilan hasil verbal NIK Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pastikan NIK-nya sudah valid sesuai dengan verbal PTK. Tadi sudah dibahas bagaimana teknisnya oleh Pak Tony. Jadi nanti silakan diterapkan pada tahapan verbal NIK. Jika Bapak Ibu sekalian masih belum valid NIK-nya. Kemudian langkah selanjutnya setelah NIK Bapak Ibu sekalian dinyatakan valid, Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan proses pengecekan syarat pendaftaran. Nah, pada pengecekan syarat pendaftaran ini ada beberapa hal yang dicek ya, termasuk tadi ada data-data Satminkal, kemudian jenis PTK dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Nafis, dan juga bagi yang membutuhkan verbal SPTJM, ini juga nanti akan dilakukan pengecekannya pada cek syarat pendaftaran PPG, termasuk verbal ijazahnya nanti. Jadi bisa dilakukan updating datanya melalui info GTK ataupun melalui Dapodik Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi syarat ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melengkapi biodata diri dan untuk selanjutnya mengajukan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Baik, untuk langkah-langkahnya lebih detail dari alur tadi, Bapak sekalian silakan akses pada portal PPG Dikdasmen. Jadi nanti silakan pilih tombol login SIM PKB ya, aksesnya melalui ppg.dikdasmen.go.id, kemudian pilih tombol login SIM PKB di bagian kanan atas. Jadi silakan nanti diklik, kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan menuju laman login SIM PKB. Jadi nanti silakan dimasukkan SIM PKB ID dan kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu klik masuk. Nah, selain menggunakan SIM PKB ID, Bapak Ibu sekalian juga bisa login menggunakan akun Belajar ID. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan akun Belajar ID pada akun SIM PKB-nya. Jadi nanti silakan bisa dipilih menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah login tadi, sesuai di alur yang pertama, itu akan dilakukan pengecekan pada verbal NIK-nya. Jadi, apakah NIK Bapak Ibu sekalian yang terdata saat ini itu sudah valid atau belum? Sebagai contoh, gambar yang di sebelah kiri, ini adalah contoh ketika NIK belum valid. Nah, ketika seperti ini, NIK-nya belum valid, ada statusnya belum valid di sini ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan nanti perbaiki datanya melalui aplikasi verbal PTK, bisa diklik di sini ada linknya. Kemudian nanti silakan klik pada tombol cek validasi NIK. Ini gunanya nanti untuk mengecek kondisi data Bapak Ibu sekalian di verbal PTK Pusdatin saat ini. Nah, apabila nanti sudah valid seperti gambar sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dapat diklik pada tombol lanjut. Jadi Bapak sekalian bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah pengecekan persyaratan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin ya, seperti berstatus sebagai guru atau kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ditampilkan status pemenuhan data Bapak Ibu sekalian pada masing-masing syarat. Sebagai contoh ya, ini ada yang status guru atau kepala sekolahnya silang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan klik
pada tombol cek syarat pendaftaran. Nah, jika Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan, nanti akan terupdate tombol atau icon silang merahnya ini menjadi centang hijau bagi yang sudah memenuhi. Nah, jika sudah dicek syarat pendaftaran, ternyata masih ada beberapa bagian yang masih silang merah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti silakan perbaiki data Bapak Ibu sekalian sesuai pada poin mana yang silang merah. Misalkan tadi terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Nah, ini pastikan di dapodiknya sudah sesuai, sudah terdata di satu satuan induk pendidikan formal. Nanti silakan diperhatikan sesuai dengan syarat yang ditampilkan. Jadi perbaikannya menyesuaikan bagian mana yang belum centang hijau ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk melihat update datanya nanti silakan klik pada cek syarat pendaftaran. Kemudian, nah tadi sudah sempat dibahas di paparan sebelumnya oleh Pak Nazar bahwa ada beberapa guru, sebagian guru ya, yang itu nanti diharuskan melakukan proses SPTJM di Info GTK. Nah, tandanya Bapak Ibu sekalian yang sedang berproses SPTJM di Info GTK dan belum selesai itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu sekalian ketika akses pada SIM PKB-nya, pada cek syarat pendaftaran itu akan tampil redaksi seperti tertampil di layar ya, bahwa Anda belum menyelesaikan proses SPTJM. Kemudian silakan menyelesaikan prosesnya melalui aplikasi Info GTK. Jadi nanti silakan klik saja pada redaksi Info GTK ini, Bapak Ibu sekalian akan otomatis diarahkan menuju ke laman Info GTK. Nah, lebih detailnya seperti ini nanti ya redaksinya. Silakan nanti jika sudah menyelesaikan proses di bagian persyaratannya ini tidak akan serta-merta menjadi hijau atau tombol daftarnya langsung aktif. Tapi Bapak Ibu sekalian harus klik kembali pada tombol cek persyaratan pendaftaran. Jadi setelah diperbaiki baru klik cek syarat pendaftarannya. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi persyaratan ya, sudah centang hijau semua pada yang dipersyaratkan, tombol daftarnya akan aktif. Kalau tadi di sebelumnya dia disable sepertinya abu-abu, selanjutnya jika sudah memenuhi syarat dia akan berubah menjadi aktif. Jadi tombolnya bisa diklik, kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian klik pada tombol daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke dalam laman biodata diri. Apa yang harus dilakukan? Yaitu silakan lengkapi biodata diri sesuai dengan isian yang tersedia. Jadi misalkan biodata diri yang awal ya, klik tombol lengkapi, kemudian isikan bagian profilnya sesuai dengan yang diwajibkan. Yang wajib ditandai dengan tanda asteris atau bintang di bagian labelnya atau di bagian judulnya. Nanti silakan dilengkapi sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain data diri, ada data tambahan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi silakan digulir ke bawah, itu ada bagian data tambahan. Silakan klik tombol lengkapi, kemudian diisikan data tambahan seperti status disabilitas, kemudian nama ibu, NIK ibu dan data ibu lainnya, kemudian data ayah dan juga nanti ada kontak darurat. Jadi pastikan dilengkapi datanya semua yang statusnya adalah wajib. Nah, untuk NIK, kemudian pekerjaan ibu, nama ayah, NIK ayah ini karena tidak bertanda asteris atau bintangnya ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sekalian tidak tahu datanya ini boleh dikosongkan. Tapi baiknya adalah jika memang diketahui datanya dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, baik. Langkah berikutnya, setelah biodata diri tadi dilengkapi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk melengkapi bagian verval ijazah. Ini sebagai contoh di gambar ini adalah yang sudah sudah verval ijazah ya. Contohnya nanti akan terisi perguruan tinggi, program studi, kualifikasi dan jenis vervalnya apakah menggunakan API atau tadi menggunakan verval berkas. Jadi nanti akan tertampil. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang pada bagian verval ijazahnya belum tampil,
apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan bahwa data ijazah di info GTK sudah selesai di Verval. Kemudian selanjutnya silakan klik cek Verval ijazah. Nah, sebagai contoh ya, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat di bagian info GTK, nanti silakan klik menuju info GTK, kemudian pastikan sudah terupdate menjadi sudah terverifikasi seperti contoh di sini ya. Dipastikan sudah terverifikasi. Ini contoh yang API. Nanti kalau yang berkas itu ada seperti ditampilkan Pak Nazar tadi, ada dua tahapan ya, oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh BGTK. Baik, selanjutnya jika sudah terverifikasi ijazahnya, Bapak selanjutnya akan diminta untuk melengkapi bidang studi PPG. Nah, pada bagian berikutnya adalah bidang studi PPG. Silakan klik pada tombol lengkapi, kemudian pilih bidang studi PPG yang linear dengan S1 Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di sini tidak akan tampil semua. Ini yang tampil hanya bidang studi yang linear dengan S1-nya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program PPG. Jadi silakan dipilih bidang studinya. Kemudian kalau sudah silakan klik simpan. Nah, pastikan nanti pada bagian bidang studi di bagian atas ini ya, nanti akan berganti menjadi centang warna hijau. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian melengkapi semua data tadi ya, pastikan biodata diri, informasi verbal ijazah, dan bidang studi PPG-nya sudah berstatus centang hijau, dan nanti tombol ajukan pendaftarannya sudah aktif. Kemudian silakan klik pada ajukan pendaftaran, kemudian akan diminta ya untuk menyatakan bahwa datanya sudah sesuai. Kemudian silakan centang pada saya menyetujui pernyataan di atas, kemudian klik ajukan. Nah, sampai sini proses ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Jadi silakan menunggu pengumuman lebih lanjut nanti untuk hasil seleksi administrasinya di akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal pengumumannya. Tapi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu sekalian harus sampai klik ajuan, kemudian menyatakan setuju dan juga klik ajukan. Jangan nanti statusnya menjadi diajukan. Pastikan sudah sampai dengan ajuan pendaftaran. Baik, melengkapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mungkin ya yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru kita ketika proses pendaftaran atau bahkan sehari-hari untuk mengakses di SIM PKB. Ini ada beberapa ya. Yang pertama mungkin saya tidak mengetahui akun SIM PKB saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu nih akun SIM PKB saya ini yang mana atau SIM PKB ID saya berapa. Itu bagaimana nanti cara mengetahuinya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya secara mandiri. Nah, bagaimana cara mencarinya? Silakan nanti kunjungi laman portal SIM PKB ya, GTK Belajar di Dasmen.go.id. Kemudian nanti pilih tombol pencarian data, kemudian silakan masukkan nama lengkap, pilih provinsi dan kota kabupaten tempat Bapak Ibu sekalian bertugas. Silakan nanti klik cari GTK. Nah, selain menggunakan nama, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan NIK dan juga NUPTK. Jadi untuk hasil yang lebih presisi nanti bisa menggunakan NIK ataupun NUPTK pada pencariannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mengetahui akunnya, bagaimana cara Bapak Ibu sekalian registrasi pada akun SIM PKB-nya. Nah, silakan nanti sama ya, hampir sama alurnya, silakan kunjungi portal SIM PKB, kemudian kalau tadi cari akun GTK, sekarang pilih tombol registrasi akun GTK. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melakukan registrasi dengan mengisikan SIM PKB ID atau nomor UKG dan juga tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Kemudian verifikasi ya tentang pada Kafka-nya untuk menyatakan bahwa bukan robot, kemudian klik register. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cetak akun dan juga password dari akun Bapak Ibu sekalian. Namun untuk registrasi ini hanya berlaku sekali ya Bapak Ibu sekalian, hanya di awal ketika Bapak Ibu sekalian akunnya belum terregistrasi atau belum aktif di SIM PKB. Baik, untuk pertanyaan berikutnya biasanya kalau sudah lama tidak ikut program mungkin ya, saya sudah lupa
akun SIM PKB saya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kembali atau melakukan riset kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jika Bapak Ibu sekalian lupa kata sandi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan riset ya, itu melalui admin dinas atau admin Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan ya, BGTK atau BBGTK atau KGTK nanti, atau bisa Bapak Ibu sekalian minta bantuan kepada ketua komunitas Bapak Ibu sekalian sesuai yang diikuti di SIM PKB untuk meminta riset kata sandi, atau Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan fitur lupa password atau lupa kata sandi dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan email alternatif melalui penautan di SIM PKB. Jadi sebagai alternatif untuk aksesnya nanti bisa menggunakan lupa password. Baik, berikutnya ini tadi sudah sempat dibahas. Bagaimana jika NIK saya statusnya tidak valid? Nah, ini silakan lakukan prosedur pemutakhiran data pada Verbal PTK Pusdatin, kemudian klik cek validasi NIK di SIM PKB sesuai yang dicontohkan tadi. Kemudian saya tidak dapat melakukan request pengecekan NIK. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pengecekan NIK ataupun pengecekan syarat pendaftaran, itu Bapak Ibu sekalian baru bisa melakukan pengecekan kembali setiap 5 menit. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian klik cek terus-terusan. Nah, ini harus ditunggu dulu selama 5 menit untuk melakukan pengecekan berikutnya. Kemudian, nah, jika status persyaratan saya masih silang merah bagaimana? Nah, nanti silakan klik tombol cek syarat pendaftaran yang ada pada pop-up pendaftaran ya. Kemudian jika masih silang merah, pastikan bahwa data di Dapodik ataupun info GTK sesuai yang dinyatakan belum memenuhi atau silang merah itu sudah diperbaiki. Nah, selanjutnya saya tidak tahu NIK ayah dan ibu. Ini sudah sempat saya bahas tadi ya. Untuk data NIK ayah atau ibu bisa dikosongkan apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui. Jadi isikan saja yang wajib ya. Contohnya adalah nama ibu dan kontak darurat. Nah, sebagai tambahannya Bapak Ibu sekalian untuk kontak darurat, mohon Bapak Ibu sekalian mengisikan dengan nama asli ya dari kontaknya. Misalkan namanya adalah Danang gitu ya, diisi Danang, jangan diisikan dengan apa namanya panggilan ya. Mungkin ada contoh misalkan bapak gurunya saking cintanya nih sama istrinya di kontak darurat diisinya istriku. Jadi sebisa mungkin tidak seperti itu, tapi diisikan nama istrinya siapa, kemudian hubungannya apa dan nomor teleponnya berapa. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Kontak darurat ini digunakan oleh Direktorat PPG untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian apabila pada misalkan tahapan berikutnya pemanggilan untuk kesediaan atau nanti untuk lapor diri ya oleh LPTK itu digunakan untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nanti tertinggal informasinya itu dapat dihubungi oleh admin agar segera menyelesaikan uh, tahapan yang dipersyaratkan. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon diisikan dengan nama sebenarnya dan data sevalid mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah verbal ijazah saya tidak muncul di SIM PKB saat di menu biodata diri tadi. Nah, itu bagaimana? Nah, yang pertama pastikan bahwa proses verbal ijazah Bapak Ibu sekalian di info GTK telah berstatus sudah terverifikasi. Nah, pastikan sudah terverifikasi ini dengan dua jenis tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti disampaikan Pak Nazarudin. Ada yang API itu status sudah terverifikasinya hanya satu karena API, dan juga nanti yang verifikasinya adalah berkas, pastikan sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga terverifikasi oleh BGTK, BBGTK ataupun KGTK. Kemudian jika sudah terverifikasi semua, dipastikan sudah update datanya di info GTK, nanti silakan klik tombol cek verifikasi ijazah yang ada di bagian bidang studi PPG tadi atau di bagian verbal ijazah yang ada di SIM PKB untuk melihat atau menarik kembali ya data status
verval ijazah Bapak Ibu sekalian yang terbaru di Info GTK. Baik, eh, berikutnya ada bagaimana jika bidang studi PPG saya tidak muncul pilihannya. Tadi sudah verval ijazah, sudah muncul prodinya, kampusnya tadi apa, kemudian jenis vervalnya, sudah muncul semua. Tapi kok ketika saya buka bagian bidang studi, saya pilih bidang studinya kok tidak muncul ya bidang studi pilihan yang bisa saya pilih. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan tadi proses verifikasi ijazah sudah selesai. Jika sudah selesai tapi belum muncul, kemudian pastikan lagi bahwa terdapat bidang studi PPG yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan yang pertama sudah selesai verval ijazahnya. Yang kedua, jika sudah verval tapi masih belum muncul, pastikan terdapat bidang studi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Linearitasnya bisa diakses melalui ppg.dikdasmen.go.id. Di sana ada fitur pengecekan. Nanti silakan dicoba di sana untuk melakukan pengecekan linearitas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, berikutnya saya sudah melengkapi semua data. Langkah terakhir tadi adalah mengajukan pendaftaran. Nah, tombol ajukan pendaftaran saya tidak aktif. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian semua data yang diisikan dan status pemilihnya sudah menjadi centang hijau. Jadi ada 3 bagian tadi seperti yang digambar di awal ya. Ada biodata diri, verval ijazah, dan juga bidang studi PPG. Pastikan sudah tercentang hijau semua. Nah, itu nanti akan otomatis aktif pada tombol ajukan pendaftarannya. Nah, berikutnya, ini mungkin sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengajuan pendaftarannya. Nah, apakah saya bisa mengubah bidang studi saya yang saya pilih tadi ya bidang studi PPG, padahal saya sudah klik ajuan atau saya sudah mengajukan pendaftaran saya. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian bisa. Bapak Ibu sekalian bisa mengganti bidang studi PPG-nya dengan bidang studi PPG lain yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian dengan cara batalkan terlebih dahulu ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada tombol batal ajuan, silakan klik batal ajuan, kemudian silakan pilih kembali bidang studi PPG yang ingin Bapak atau Ibu pilih. Kemudian simpan, dan selanjutnya jangan lupa untuk dilakukan pengajuan kembali. Jadi intinya masih bisa diubah dengan cara membatalkan ajuan pendaftarannya, kemudian nanti mengajukan pendaftaran kembali. Nah, saya bisa membatalkan ini sampai kapan, atau saya bisa ubah-ubah ini sampai kapan? Bapak Ibu sekalian bisa melakukan batal ajuan atau mengubah bidang studi Bapak Ibu sekalian selama masa pendaftaran masih dibuka. Jadi misalkan pendaftarannya anggaplah dari tanggal 27 Mei sampai anggaplah tanggal 10 Juni gitu ya. Bapak Ibu sekalian selama 27 Mei sampai dengan 10 Juni itu masih bisa melakukan penyesuaian bidang studi. Nah, nanti di tanggal 11-nya itu sudah tidak bisa karena sudah melewati pada jadwal pendaftaran seleksi administrasi. Nah, berikutnya hampir sama kalau tadi bidang studinya, tapi ini saya sudah mengajukan tapi data saya ada yang salah. Bagaimana? Yang harus dilakukan adalah sama, batalkan terlebih dahulu, kemudian sesuaikan datanya, baru kemudian dilakukan pengajuan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang sudah yang bisa saya sampaikan ya untuk proses pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025 melalui aplikasi SIM PKB. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Raisa selaku Bawara.